Amati gambar kedua cewek ini ya. Menurutmu, siapa nih yang udah nikah? Cewek yang di sebelah kiri, di lemarinya ada dasi cowok tuh. Di antara kedua cewek yang lagi duduk di kafe ini, siapa yang lagi nungguin cowoknya? Dan siapa yang cuma datang sendirian? Di gambar sebelah kanan ada 2 gelas, jadi cewek itu pasti datang bareng cowoknya. Setelah mengalami kecelakaan mobil, Jeffrey jadi linglung. Padahal di sekolah dia sangat populer dan setiap cewek pasti pengen banget jalan bareng dia. Karena Jeffrey nggak bisa ingat, beberapa cewek mulai memanfaatkan kesempatan dengan ngaku-ngaku jadi pacarnya. Pada hari Senin, 3 cewek menjenguknya di rumah sakit. Annie, Kania, dan Gea. Semuanya ngaku jadi pacar Jeffrey. Apa kamu bisa tahu pacar Jeffrey yang sebenarnya? Coba deh lihat bahu Jeffrey. Ada tato bertuliskan J plus G. Itu pasti inisial nama Jeffrey dan pacarnya. Jadi, pacar Jeffrey yang sebenarnya adalah Gea. Duh, Ismi kesasar lagi di tengah hutan tuh. Saat kebingungan nyari jalan pulang, dia malah nemu rumah penyihir lagi. Setelah masuk, dia ngelus-ngelus Anabul dan minta tolong ditunjukin jalan pulang. Penyihir itu lagi sibuk bersih-bersih rumah, tapi dia punya teka-teki untuk Ismi. Aku punya laba-laba dan lalat sebagai serangga peliharaan favorit. Laba-labaku semuanya ada 32. Dan aku juga punya lalat yang jumlahnya 50% dari total populasi seranggaku. Jadi, aku melihara berapa lalat sih? Karena berotak encer, Ismi bisa mecahin teka-teki itu. Apa kamu juga bisa? Kalau hewan peliharaannya cuma 2 jenis dan lalatnya ada 50%, laba-laba itu juga pasti ada 50%. Berarti kalau jumlah laba-labanya ada 32, lalatnya juga ada 32. Iya, sesimpel itu. Beberapa saat sebelum restoran ini dibuka, seseorang telah nyuri semua uang di dalam kantor. Detektif segera datang untuk melakukan interogasi. Si Koki bilang dia lagi sibuk banget, jadi dia nggak punya waktu untuk jalan-jalan ataupun mengamati sekitar. Petugas keamanan bilang dia lagi di kamar mandi dan nggak mungkin nyuri. Lalu si pelayan menjelaskan dia sempat ngelihat seorang pelanggan yang berjalan menuju kantor. Tapi dia cuma ngebiarin aja. Pelayan itu kemudian ditangkap karena telah mencuri uang. Kenapa bisa gitu? Restoran itu masih tutup, jadi pelanggan mereka pasti belum datang. Kartika terbangun di ruang bawah tanah, dia pun langsung nyoba kabur, tapi pintunya kekunci. Tiba-tiba di dekatnya ada jam dinding yang mulai berdetak, dan katanya akan ada ledakan dalam waktu setengah menit kalau dia nggak bisa nemu passwordnya. Tapi passwordnya itu cuma terdiri dari 1 angka, dan Kartika cuma boleh salah nebak 2 kali. Untungnya dia punya petunjuk, cewek itu langsung nyoba angka 6 dan 0, tapi masih salah. Dia harus nebak angka berapa ya? Dia perlu mengamati jamnya. Saat jarumnya menunjuk ke angka 1, berarti durasinya 5 menit. Dan saat menunjuk ke angka 2, artinya 10 menit dan seterusnya. Jadi, 12 sama dengan 0. Saat hujan malam-malam, Poppy pergi ke rumah cowoknya untuk ngembaliin hoodie miliknya. Beberapa menit setelah masuk rumah, dia baru ingat kalau mobilnya belum dikunci. Dan setelah ngecek lagi, dia lapor polisi karena laptop yang ada di kursi belakang telah dicuri. Tapi petugas malah bilang kalau Poppy udah ngarang cerita. Kenapa gitu? Pintu mobil Poppy cuma ada 2, jadi nggak akan ada kursi belakang. Trio bule ini sudah sahabatan sejak lama. Mereka bernama Mbak Brown, Mbak White, dan Mbak Green. Mereka datang ke restoran untuk ngerayain wisuda mereka. Mbak White tiba-tiba mengamati satu fakta seru, kemudian dia bilang, "Wah, warna kita ada di baju kita nih. Tapi kok semuanya nggak pakai warna yang pas?" "Iya, bener banget Virginia White."
Jawab cewek yang pakai gaun hijau. Apa kamu bisa nebak masing-masing nama dan warna bajunya? Si Mbak White cuma bisa mengenakan gaun hijau atau coklat. Dan karena cewek yang berbaju hijau menanggapi ucapannya, Virginia White pasti pakai baju coklat. Jadi, cewek yang pakai baju hijau pasti Mbak Brown dan cewek berbaju putih itu pasti Mbak Green. Mira pengen ngasih hadiah istimewa di ulang tahun papanya, tapi cewek itu nggak punya ide sama sekali. Lalu Mira diam-diam nyalain komputer papanya untuk ngecek produk yang telah disimpannya di keranjang belanja online. Tapi komputer itu malah di-password dan Mira nggak tahu passwordnya. Apa kamu bisa ngebantu Mira? Lihat meja komputernya deh. Di situ ada catatan berisi beberapa kata typo yang kemungkinan memang disengaja. Huruf apa aja yang salah eja? Coba cari satu persatu ya. P pada kulpas, U pada kupi, Z pada kertas, R pada cataran, dan M pada makaman. Kalau semua huruf ini digabung, passwordnya menjadi P, U, Z, R, M. Nanda bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub. Dia bertugas untuk ngecek kartu identitas calon pengunjungnya. Dan dia nggak boleh ngebiarin orang yang mencurigakan masuk ke klub. Oke, langsung mulai aja. Dia kelihatan baik-baik aja kok. Jadi sebaiknya dibolehin masuk aja. Kalau yang ini gimana? Jangan biarin dia masuk dong. Bulan dan tanggalnya kebalik tuh. Pasti SIM palsu. Coret. Oke, pengunjung selanjutnya. Perhatiin baik-baik ya. Boleh masuk apa enggak nih? Di dalam foto, cowok ini punya tato di lehernya. Tapi ternyata dia nggak punya tato tuh. Bikin curiga kan? Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Lanjut ke pengunjung berikutnya. Menurutku dia oke-oke aja. Tapi cewek ini gimana ya? Dia kelihatan normal-normal aja kan? Boleh masuk? Oke, kita lanjut. Boleh masuk apa enggak nih? Wah, kata tanggal lahirnya kok bisa typo sih? Dokumen resmi nggak mungkin salah ketik. Jadi SIM ini pasti palsu. Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Dua kakak beradik ini bernama Mela dan Bella. Mela suka banget ngoleksi baju bagus dan Bella selalu minjem barang Mela tanpa izin. Saat Mela mau pergi ke pesta, dia nggak nemu baju atasan favoritnya. Kemudian dia ngetuk pintu kamar adiknya untuk nanyain. Bella langsung ngebukain pintu, tapi dia segera menutupnya setelah tahu kalau Mela mencarinya. Beberapa saat kemudian, Mela masuk ke kamar adiknya dan mulai nyari baju atasannya. Karena nggak nemu barang yang dicari, dia segera keluar. Sembari keluar kamar, dia ingat sesuatu dan langsung nemu baju atasannya. Memangnya baju yang dia cari ada di mana? Mela ingat saat Bella ngebukain pintu. Resleting hoodie-nya masih ngebuka, tapi setelah dia nutup pintu, Bella juga nutup resletingnya. Baju atasan itu lagi dipakai Bella. Saat lagi jalan-jalan di tengah hutan, Aryo nemu rumah besar. Setelah dia melangkah masuk, pintu di belakangnya langsung kekunci. Di depannya ada 3 pintu, di balik pintu pertama ada ruangan berisi gas beracun. Kalau Aryo berani lewat situ, kulitnya akan langsung meleleh. Di balik pintu kedua ada serigala lapar. Di belakang pintu ketiga ada jendela tapi nggak ada tangga. Gimana Aryo bisa nyelamatin diri dari situ? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja, dia kan baru aja masuk rumah. Berarti posisinya masih ada di lantai pertama. Dan untuk keluar dari jendela, dia nggak perlu pakai tangga. Pak Brahma kurang sreg dengan pohon besar yang tumbuh di rumah tetangganya. Pohon itu telah menghalangi sinar matahari. Dan suatu hari, setelah terjadi badai, dia senang banget karena pohon itu telah tumbang. Tapi tetangganya malah melaporkan Pak Brahma ke polisi. Sang tetangga ngerasa kalau Pak Brahma udah sengaja motong pohon itu. Dan Pak Brahma membantah semua tuduhan itu. Jadi mana yang bener nih?
Patahan pohon yang tumbang diterpa badai pasti kelihatan berantakan. Kalau ini sih bekas gergaji dan pasti sudah ada yang menebangnya. Mungkin memang bukan disebabkan oleh Pak Brahma, tapi jelas bukan karena diterpa badai. Kiki suka banget seru-seruan. Dia cuma akan berkata jujur pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan di hari lain, dia akan berbohong. Suatu hari dia bilang, "Besok aku mau ngomong jujur." pada hari apa Kiki bilang begitu? Kalau dia bilang begitu saat dia berkata jujur, maka dia akan berbohong. Karena keesokan harinya, dia berbohong. Jadi dia bilang gitu pada saat dia bohong. Dan keesokan harinya, dia harus bohong juga karena dia udah bohong dengan bilang mau ngomong jujur. Dia cuma bisa bohong 2 kali berturut-turut pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi, dia pasti mengatakannya pada hari Sabtu. Eka keracunan setelah pulang sekolah, detektif langsung menginterogasi semua teman sekelasnya. Seorang siswa cewek bilang dia ngelihat teman mereka, Marta, memasukkan sesuatu ke botol minum Eka, tapi nggak ada orang lain yang melihatnya. Marta bilang dia langsung pergi ke kafe setelah jam pelajaran usai. Cowoknya juga udah mengonfirmasi informasi ini. Petugas kafe bilang dia memang ngelihat Marta bareng cowoknya, malahan dia juga nunjukin rekaman mereka melalui kamera CCTV. Tapi Marta tetap ditangkap karena diduga telah meracuni Eka. Kenapa bisa gitu? Lihat aja foto Marta. Dia punya tai lalat di pipi kiri, tapi gambar cewek yang ada di kamera CCTV cafe nggak punya tai lalat yang sama. Ternyata Marta punya kembaran yang udah jadi kaki tangannya. Citra, seorang arkeolog yang suka meneliti gua kuno, suatu hari dia terjebak di salah satu gua. Dia memang udah nemu jalan lain, tapi lokasinya saat itu berada di kedalaman 13,7 meter di bawah tanah. Jadi, Citra cuma bisa manjat. Setiap hari, dia bisa manjat setinggi 4,5 meter, dan di malam hari, dia akan tergelincir ke bawah sampai 1,5 meter. Berapa hari dia bisa keluar dari situ? 4 hari. Di malam pertama, Citra akan manjat sampai 4,5 meter. Tapi keesokan harinya, dia akan berada di ketinggian 3 meter. Di hari ketiga, dia akan sampai di ketinggian 6 meter. Kemudian di hari keempat, dia akan berada di ketinggian 9 meter. Lalu sore harinya, dia akan mencapai ketinggian 4,5 meter, kemudian keluar. Bularas lagi menghukum putrinya Dina karena Dina mendapat nilai jelek. Tapi saat itu dia harus masuk kerja shift malam. Cuaca malam itu cukup hangat dan berseri. Seperti dugaan Bularas, anaknya diam-diam telah keluar rumah untuk pergi ke pesta. Gimana dia bisa tahu? Kalau diperhatiin baik-baik, mobil ini udah pindah posisi dari kondisi semula saat Bularas berangkat kerja. Artinya, malam itu Dina udah mengendarai mobilnya. Wah, bandel!